Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjutkan kuliah komputer dan masyarakat. Materi hari ini adalah mengenai revolusi industri 4 dan sosial 5.0 ya. Nah, share dulu ya. Sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sangat kelihatan. Terlihat ya. Baik. Ya, kita bicara tentang RI4 ya. RI4 itu revolusi industri 4. Ini istilah ini dimunculkan oleh Pak Klaus Schwab ya pada konferensi WTO di Davos. Waktu itu dia menggunakan istilah revolusi 4 untuk peristiwa perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Beliau juga mengatakan bahwa saat ini revolusi teknologi itu blurring ya, memburamkan batas antara dunia fisik, dunia digital dan uh, dunia biologi. Artinya ya fisik seperti kita berada ya keberadaan kita, kemudian biological software itu ya sesuatu hal yang terkait dengan biologi dan digital. Jadi sekarang itu sudah semakin mendekati menyatu ya, terintegrasi antara dunia fisik, digital dan biologi. Suatu misal Anda absensi ya, absensi di kantor itu menggunakan apa? Wajah ya. Tidak menggunakan ceklok-ceklok yang pakai apa itu kartu ya, kartu plong. Zaman dulu saya sempat mengalami waktu kerja di perusahaan, absennya itu menggunakan kartu plong ya. Jadi ceklok gitu ya. Kalau masuk jam 7 ceklok, ulang lagi ceklok, nanti dia akan tercetak di situ. Masuk jam 7 kemudian keluar jam misalnya jam 14 misalnya seperti itu. Kemudian dulu sempat juga saya juga pernah mengalami absensi menggunakan QR code ya. QR code ada barcode tapi ya waktu itu belum ditemukan QR code di tahun 2000-an awal, belum banyak dipakai dan menggunakan barcode ditempelkan ke suatu layar pembaca begitu kayak Anda keluar dari parkir ya, maka nanti akan terdeteksi datang dan keluarnya. Nah, sekarang sudah canggih ya, antara physical, digital, dan biological, menggunakan data-data biologi. Anda absen menggunakan apa itu? eh, Kamera, kemudian kamera tadi mendeteksi wajah Anda. Oh, ini Adam, ini Hana, ini Yusuf, ini Imbawan, dan sebagainya. Jadi dia udah tahu. Kok bisa tahu? Ya karena memang diberitahu sama si admin HRD-nya. Ketika kita mendaftarkan diri untuk absensi, maka kita harus memberitahu mesin untuk belajar bahwa ini wajah kita. Pasti ada sesi mengenai wajah kita disorotkan dulu ya, supaya mesin itu tahu, oh ini si A, si B, si C. Nah itu artinya batas antara fisikal, digital, dan biologi, eh, lingkungan biologi ini semakin kabur gitu. Artinya ya kita sudah memasuki tanpa sadar kita sudah memasuki dunia digital. Contoh yang lain adalah ketika Anda memesan ya kendaraan online, ojek online misalnya. Anda pesan, tahu-tahu muncul lokasinya, lokasi Anda berada. Padahal Anda tidak menginputkan lokasi Anda. Lu kok bisa tahu aplikasinya berada di tempat Anda berdiri ya? Karena di situ ada apa? Karena di situ ada sensor GPS-nya ya, yang diolah oleh suatu pemrograman di mobile phone-nya, di aplikasi tersebut, maka bisa tahu keberadaannya. Begitu juga si supirnya, kita bisa tahu keberadaan si supirnya. Masih jauh nih ternyata 500 meter. Ya sudah, saya siap-siap dulu misalnya seperti itu ya. Apakah
supirnya memberitahukan Anda bahwa posisinya sedang di 500 meter? Tentu tidak ya, karena si sopirnya sendiri juga sudah ada aplikasinya yang bisa mendeteksi keberadaan dirinya, gitu ya, sama si aplikasi diolah sehingga muncul posisinya, ditampilkan di dalam map ya, peta digital, ya, peta digital yang disediakan oleh penyedia peta digital. Contohnya dalam hal ini adalah Google, ya, Google Map gitu. Jadi itu merupakan integrasi dari kondisi fisik, digital, dan lingkungan biologi. Jadi kita semakin lama semakin tidak atau berkurang interaksinya dengan komputer. Tetapi kita memanfaatkan komputer tersebut ya. Anda tadi tidak memasukkan informasi lokasi, Anda tidak memasukkan informasi, tidak menerima informasi ojek online-nya, alias tidak ojek online-nya alias tidak ngomong ke Anda, Pak saya lagi di 500 meter. Dia nggak ngomong seperti itu. Cukup teknologinya atau aplikasinya yang memberitahukan. Itu. Nah, artinya apa? Artinya interaksi kita dengan device itu minimal gitu ya. Nah, itu yang disebut blurring the line ya. Begitu juga kalau misalnya ada contohnya ini KRL belum ya. Misalnya smart smart class misalnya ya. Anda cukup membawa KTM saja. Ini contoh smart class di mungkin 5 tahun ke depan ya. Kelas yang cerdas. Anda cukup bawa kartu KTM, kartu tanda mahasiswa, masuk kelas di ruang yang sudah ditentukan sesuai jadwal dan di waktu yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Anda masuk, Anda nggak absen, Anda tidak menginputkan sesuatu, tahu-tahu sudah tercatat. Tahu-tahu sudah tercatat ya bahwa Anda itu masuk kelas gitu. Nah, itu artinya Anda sudah tidak perlu menginputkan berinteraksi dengan teknologi. Nah, konteks konteks teknologi seperti ini yang disebut konteks awareness computing, konteks aware computing. Nah, apa itu detailnya seperti apa? Silakan cari sendiri. Atau kalau di referensi yang lain juga disebut ubiquitous computing. Atau dalam bahasa yang lain juga disebut pervasive computing. Nah, artinya adalah komputasi yang bisa mengetahui keberadaan dirinya berada, ya. Nah, eranya sekarang seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita bicara mengenai revolusi industri 4. Apa sih sebetulnya RI4 itu? Nah, revolusi industri sesuai dengan namanya ya, selalu dilekatkan dengan hal yang terkait dengan industri atau uh, manufaktur atau pembuatan secara massal ya, produksi itu pertama kali muncul pada saat ditemukannya mesin uap. Mesin-mesin penggerak sebelum era revolusi industri itu digerakkan oleh makhluk hidup atau sumber daya alam. Suatu misal untuk menghaluskan gandum, ya mungkin Anda pernah melihat ya, untuk menggiling gandum menggunakan sapi yang di tengahnya ada bebannya ya. Kemudian si pemilik sapinya ambil mecut supaya sapi atau kerbau itu berjalan. Terus dia muter begitu ya. Nah, di tengahnya itu biji-biji gandum yang sudah dihaluskan sama batunya itu ya halu gitu ya. Atau misalnya eh, digerakkan dengan tenaga angin misalnya. Ada kinciran, ada putaran kinciran digerakkan, disambungkan oleh roda gigi menghubungkan ke tuas tertentu, kemudian tuas tadi ikut bergerak sehingga ikut menumbuk misalnya ya, menumbuk padi kah atau menumbuk gandum dan sebagainya. Nah, itu sebelum era revolusi industri yang pertama. Nah, ketika muncul
mesin uap yang dibuat oleh Pak James Watt, maka semua hal-hal yang terkait dengan penggerak-penggerak sumber daya alam atau manusia atau binatang tadi digantikan oleh mesin, ya. Kereta kuda digantikan oleh kereta mesin, gitu. Penggeraknya diganti oleh mesin. Pabrik-pabrik atau alat produksi yang menggunakan alat manusia, yang digerakkan oleh manusia diganti oleh mesin uap. Nah, itulah sehingga muncul para ahli membuat suatu fase itu disebut revolusi industri yang pertama. Jadi titik tolaknya dimulai dari penemuan mesin uap. Kemudian beralih ke revolusi industri 2 dengan ditemukannya listrik. Nah, listrik ini, nah ini dengan elektrik. Mesin produksi atau penggerak-penggerak itu digerakkan oleh listrik. Nah, ini menjadi lebih cepat 8 kali produksinya, ini contoh di produksi mobil, ya. Gitu. Kemudian revolusi industri 3, apa bedanya? Adanya listrik, kemudian ditemukannya komputer, sehingga bisa ada program komputer. Mesin penggerak ini tidak digerakkan oleh listrik, tapi dikontrol oleh program komputernya, digerakkan oleh komputer, gitu ya. Digerakkan oleh komputer sehingga bisa bekerja sesuai dengan isi programnya, gitu ya. Gitu. Nah, Post Programmable Logic Controller (PLC), ya, mungkin Anda yang bekerja di industri mengenal istilah PLC, atau modul yang digunakan untuk melakukan program, ya, untuk keperluan controller. Biasanya menggunakan ladder diagram sehingga pemrogramannya mudah, ya, karena memang ini dibuat untuk memudahkan pengguna. Nah, kemudian revolusi industri 4 tambah satu kuncinya, yaitu koneksi, ya. Setelah komputer ada digitalisasi, ada koneksi, all factor in the value process. Komputer-komputer tadi dikoneksikan ke dalam melalui jaringan, contohnya jaringan internet, sehingga bisa saling terkoneksi. Jadi jangan kaget nanti kalau Anda kerja di Jepang, misalnya pabriknya di Toyama, kantornya di Tokyo bisa mengendalikan pabrik yang ada di Toyama, misalnya seperti itu, ya. Gitu. Atau misalnya dilihat secara dimonitor grafiknya bagaimana, angka pertumbuhannya bagaimana, seperti itu. Nah, ini koneksi, ya, yang di atas melalui jaringan suatu hal. Nah, lingkungan inilah yang disebut cyber physical system, ya. Cyber physical system, sistem fisik cyber, ya. Ada fisiknya, ada cybernya. Cyber itu ya terkait dengan komputerisasi, fisik itu ya berupa ya alat-alat ini yang terkoneksi, gitu ya. Communicate together. Ya, itu gambaran mengenai revolusi industri 4. Kemudian Pak Robert Cannon, nah ini ahli di bidang hukum internet dan kebijakan, ya, ahli kebijakan publik dan hukum internet. Dia bilang bahwa everything that can be automated will be automated. Sesuatu yang bisa diotomatisasikan akan diotomatisasikan. Jadi kalau pekerjaannya berulang-ulang, ya, dan bisa digantikan dengan mesin, maka itu akan digantikan dengan mesin. Gitu. Nah, maka dan itu eranya sudah sekarang, ya. Kalau misalnya ada orang yang dulu kerjaannya mindahin botol misalnya, ya, dari satu titik ke titik yang dua, gitu terus, ya. Nah, nanti suatu saat akan digantikan sama mesin. Taruh saja conveyor, botolnya taruh situ, dia gerak sendiri conveyornya. Conveyor mengangkut
botol tadi yang seret gitu. Sehingga di ujung sana tinggal terima. Itu. Itu contoh ya, pekerjaan yang berulang dia akan digantikan oleh mesin. Nah, apa yang tidak berulang? Apakah bisa menggantikan manusia? Ya, pasti ya. Suatu saat itu sebuah keniscayaan. Tapi ya sebagai manusia yang kreatif, nah komputer belum bisa ini ya meniru manusia secara kreatif gitu ya. Maka aspek kreativitas ini belum bisa digantikan oleh mesin. Oke, kita lihat pembahasan slide berikutnya. Nah, jadi ini perubahan besar ya dalam produksi dan manufaktur. Kalau revolusi industri ini mengubah sesuatu yang besar, maka sosial pun juga ikut berubah ya. Yang tadinya orang kerja berbasis tenaga, sekarang berbasis mesin. Otomatis nanti akan terjadi transformasi teknologi yang cepat dan luas. Pengaruh pada masyarakat, konvergensi dunia fisik, digital, dan biologi, ya, konvergensi menyatu, ya, perubahan dalam pola kerja dan struktur pekerjaan. Nah, tentu Anda masih ingat COVID 5 tahun yang lalu, ya, gara-gara COVID, kita semua mengenal istilah WFH, kita mengenal istilah pembelajaran online, ya, perubahan pola kerja. Nah, kalau dulu yang disebut kuliah itu harus masuk, tapi kalau saya survei ini di kelas reguler yang saya ampu, kalau saya tanya, kalian senang nggak eh, kerja belajar offline apa online? Mereka pilihnya online Pak, gitu ya. Waduh, nah ini ternyata eh, mereka sudah begitu familiar ya dengan sesuatu hal yang dikerjakan secara online. Karena mereka sempat mengalami ya masa-masa online tersebut. Mungkin waktu mereka SMA atau SMP mau nggak mau harus online ya seperti itu. Kemudian karakteristiknya adalah konektivitas dan akses informasi. Nah, ini semakin terbuka. Ya. Dampak sosial, ekonomi, politik, lingkungan signifikan. Nah, ini semua akan memunculkan suatu disruptif atau gangguan. Disruptif itu artinya gangguan. Ya. Disruptive innovation artinya ya inovasi yang mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu teknologi yang ada. Saya masih ingat dulu waktu kecil ada yang namanya pager. Anda mungkin pernah istilah mendengar pager atau radio panggil. Ya. Jadi pager itu sejenis suatu alat ya, handheld gitu ya, device yang kira-kira ya separuhnya atau seperempatnya HP, ukurannya seperempatnya HP saya ini, kecil, tapi dia ada layarnya gitu ya, biasa ditaruh di saku gitu. Apa itu pager, radio panggil? Nah, itu suatu cara orang zaman dulu berkomunikasi secara satu arah ya, melalui jaringan telekomunikasi. Jadi kalau saya punya pager, saya bisa dihubungi kapanpun. Misalnya Hana ingin memberikan informasi kepada Yusuf gitu ya. Saya mau ngasih info ke Yusuf bahwa nanti sore bukbernya di Bukber McMall misalnya. Maka Hana akan menghubungi radio operatornya. Tolong dong nomor ini atas nama Yusuf Effendi diberi pesan bahwa nanti bukbernya pindah ke McMall di Bukber misal gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti si Yusuf terima pesannya berupa teks tadi ya. Seperti itu. Jadi itu informasi satu arah. Itu zaman dulu, tahun 90-an. Itu sangat tren, terutama buat orang-orang yang sibuk ya, para bisnismen. Tapi begitu ada di tahun 95, 96 ada SMS, inovasi mengenai short message system ya, SMS, maka pager itu langsung hilang gitu ya, karena orang lebih senang menggunakan SMS. Nah, si SMS ini merupakan killer application ya, aplikasi pembunuh terhadap pager tadi. Jadi setiap perkembangan teknologi akan memberikan suatu dampak disruptif. Itu contohnya. Contoh yang lain adalah dulu kita senang ngirim sesuatu melalui SMS, maka sekarang kita menggunakannya pakai aplikasi message.
tidak by SMS defaultnya komunikasi ya. Misalnya kita sekarang pakai WA, DM atau Facebook Messenger dan lain-lain. Gitu. Dan komunikasinya pun melalui jaringan data, bukan jaringan switching ya. Sekarang kita pakai yang paket data. Telekomunikasi itu switching, kalau internet itu paket data. Itu kalau kita belajar di jaringan komputer. Nah, itu tadi menyebabkan disruptif. Oke, balik lagi. Nah, dulu sempat ribut ini ya, Gojek ya. Dulu ada Opang, ojek pangkalan ribut sama ojek online. Nggak boleh di area sini misalnya gitu ya, karena Opangnya merasa tersaingi. Tapi sekarang sudah 5 tahun lebih berlalu ya, ya fine-fine aja sudah, karena sudah terbiasa. Gitu ya. Itu akibat dari disruptif. Akibat yang lain adalah munculnya Netflix ini. Netflix ini layanan film yang berbayar, video streaming ya. Ya enggak mesti streaming juga sih ya. Ya intinya dia penyedia video. Contohnya Netflix. Ini menyebabkan apa? Bioskopnya jadi sepi nih. Kalau orang hanya inginnya pokoknya lihat gitu, ya udah kita langganan Netflix aja. Bayar 100.000 atau 200.000 bisa nonton film sepuasnya. Sementara kalau di bioskop sekali masuk 60.000, yang premier mungkin yang IMAX mungkin 75.000 misalnya. Belum lagi jajannya, gitu ya. Yang mending Netflix misalnya gitu ya, lebih murah. Nah, ini akan menyebabkan layanan pemutaran film yang seperti bioskop jadi sepi ya. Begitu juga Skype, begitu juga Airbnb ini bisa menyebabkan hotel sepi. Airbnb ini layanan apa ini penginapan ya, layanan penginapan dia tidak punya aset mengenai hotel sebetulnya atau penginapan, tapi dia punya aplikasi yang menghubungkan antara pelanggan dengan si pengguna jasa dengan si pemilik properti yang bisa digunakan untuk penginapan. Ini termasuk bagian dari disruptif. Jadi perkembangan teknologi menjadi lebih mudah ya. Nah, coba sebutkan aplikasi atau teknologi apa lainnya yang menyebabkan teknologi sejenis menjadi terganggu. Nah, ini tantangannya. Dulu sekolah harus di kelas, sekarang pakai ini, NetAkad, Cisco NetAkad. Pakai platform pembelajaran online. Kalau sekedar tahu saja, ya cukup kayak gini kan, nggak perlu datang ke kampus misalnya. Misalnya. Kecuali kalau memang ada tujuan-tujuan lain misalnya. Nah, seperti halnya contohnya saya ini juga ngajar mata kuliah yang terkait dengan matematika. Wah, saya nggak bisa kalau ngajarin secara online, harus di kelas gitu ya. Karena ada sesuatu yang harus ditunjukkan. Tapi Pak kan bisa ini Pak, pakai whiteboard Pak. Iya, mungkin iya, tapi ada interaksi yang harus lebih luas gitu ya. Karena pemahaman terkait dengan hitung-hitungan kan harus interaksinya harus lebih. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ada juga yang merasa cukup, ya udah saya lihat di video juga saya bisa kok. Nah, artinya ini merupakan alternatif untuk pembelajaran ya. Nah, Marukoto ini misalnya, bisa nggak saya yang bukan mahasiswa sastra belajar bahasa Jepang? Ya bisa, akses saja ini Marukoto Web JP. Nah, ini bisa belajar dari N5 sampai N1 misalnya seperti itu ya. Tapi kan nggak bisa praktek ya, itu kelemahannya. Nanti suatu saat ada layanan AI misalnya, ya kita bisa ngomong di webnya si Marukoto, bisa ngobrol-ngobrol, kita tanya apa, dia jawab apa gitu ya dalam bahasa Jepang, kan itu lebih menarik gitu. Anda tahu ya ini ya web Marukoto ya, ini untuk belajar bahasa Jepang. Nah, disrupsi lainnya adalah hilangnya profesi ya, beberapa profesi. Nanti suatu saat profesi driver itu akan hilang, sopir
taksi akan hilang. Digantikan oleh apa? Taksinya taksi ini, taksi yang otomatis ya, self-driving car. Nah, dia sudah tahu jalannya melalui GPS dan map, kemudian tinggal kita panggil. Nah, kita duduk aja, nggak ada supirnya. Tetapi di sisi lain dia akan memunculkan profesi lain, ya. Contohnya influencer. Supir nggak ada misalnya, hilang. Maka profesi barunya kira-kira apa? Ya mungkin jadi pengawas misalnya ya, operator si mobil tadi ya, jadi di sisi administrasi dan sebagainya. Seperti itu. Oh ini robot ya, nggak usah ya. Ya itu pengantar mengenai RI4. Kemudian Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Ini merupakan konsep masyarakat yang diusulkan Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia maya dan fisik. Kata kuncinya adalah menyeimbangkan solusi, ya, melalui integrasi dunia maya dan fisik. Jadi di Jepang itu dulu memang sudah penuh dengan inovasi-inovasi teknologi, sehingga dia berpikir, nah kalau bisa teknologi yang kita bikin itu ya harusnya meningkatkan value dari manusia ya, meningkatkan nilai dari orang-orangnya, memberi manfaat kepada orang dan memudahkan cara hidup masyarakat di sana gitu ya. Seperti itu sehingga muncullah konsep Society 5.0. Nah, menurut mereka ini society masyarakat 1.0 ini pekerjaannya berburu dan meramu, kemudian masyarakat 2 itu agraris ya, agraria, masyarakat 3 itu industri, mesin, kemudian yang 4 ini teknologi informasi, IT. Ya. Yang kelima, masyarakat super cerdas, artinya pemanfaatan teknologi informasi atau teknologi untuk mendukung, nah ini untuk mendukung nilai dari kehidupan masyarakat. Gitu. Nah ini dilatar belakangi oleh angka demografi Jepang yang turun ya, sehingga mereka ingin bahwa teknologi tadi akan bisa membantu kehidupan orang-orang di sana, terutama orang-orang yang sudah menginjak usia tua. Nah, kalau Anda nanti suatu saat bekerja di Jepang ya, mungkin akan disambut dengan baik ya sama duta besarnya ya, karena kemarin berita terakhir menyebutkan duta besar sangat senang dengan adanya orang Indonesia yang bekerja di Jepang karena mereka ikut membantu pertumbuhan ekonomi di sana gitu. Ya siapa tahu Anda melalui jurusan sastra Jepang ya sudah punya kemampuan bahasa ditambah kemampuan IT atau IT literasi ditambah syukur-syukur punya skill tertentu ya untuk bisa bekerja di sana, maka itu semakin meningkatkan karir Anda. Masyarakat yang berpusat pada manusia, yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui integrasi teknologi. Nah ini ilustrasi ya, ilustrasinya apa ini bekerja tidak menggunakan IoT ya, nah, maka ini bekerja menggunakan IoT, Internet of Things, mengkoneksikan semua orang dan suatu hal dikontrol melalui laptopnya. Nah, jadi dia bekerjanya lebih ringan. Kemudian contoh lain ini menunggu paket gitu ya, nggak ada orang nih, nggak datang-datang. Oh ternyata dikirim sama drone ya. Jadi menjadi lebih mudah. Begitu juga di dunia kerja ini yang kerjaannya ngangkat-ngangkat dan dibantu oleh robot. Artinya adalah teknologi digunakan
sepenuhnya untuk memudahkan kehidupan. Nah, salah satu implikasinya adalah melalui smart city, ya, kota pintar. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kecanggihan fungsi dan layanan perkotaan melalui penggunaan teknologi canggih. Nah, ini, jadi smart city, misalnya rumah sakitnya sudah terhubung dengan teknologi di kotanya, ya. Kemudian fasilitas sampah, fasilitas air bersih dan sebagainya sudah terhubung dan teranalisis dan termonitor dengan baik oleh si sistem smart city-nya. Sehingga kalau misalnya ada penumpukan sampah di suatu tempat, bisa tahu ini, oh ada sampah numpuk di situ, ayo segera ngirim petugasnya. Jadi nggak perlu dilaporkan ke sana kemari, ya, gitu, karena sudah ada sistem sensornya, gitu. Begitu juga kalau misalnya ada sungai yang kotor misalnya, ya, sehingga langsung ada informasi bahwa ada sungai kotor, sehingga petugasnya segera membersihkan, gitu. Jadi itu menjadi lebih mudah. Nah, di sini ada smart city, digital government, dan smart industry. Nah, tentu untuk bisa ini semua, maka kita perlu yang namanya literasi, ya. Literasi itu kemampuan untuk memahami suatu fenomena, ya, baik itu bacaan, peristiwa, dan sebagainya, untuk bisa mengambil kesimpulan dan menyelesaikan masalah dari hal tersebut, literasi. Nah, kalau cuma generasi mudanya cuma bisa main game saja, mabar, rebahan, terus ya sudah bisa dipastikan literasinya pasti rendah, ya. Nah, ini kemampuan menggunakan teknologi digital, perangkat komunikasi, dan jaringan internet untuk mencari, mengevaluasi, memanfaatkan, dan menciptakan informasi. Jadi menggunakan itu udah pasti, ya. Anda sudah punya HP, Anda bisa menggunakannya, Anda bisa mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kemudian difilter, dievaluasi, benar nggak informasinya pas ini, benar nggak informasinya ini valid, gitu, ya. Ini merupakan keterampilan tertentu, ya, keterampilan juga ini, mencari, memvalidasi, dan mengevaluasi. Karena kebanyakan orang hanya mencari, dapat, sudah share langsung, gitu, ya. Jadi itu banyak terjadi, ya, share, ternyata huak, ya, ternyata yang di share huak, gitu, ya. Nah, itu artinya literasinya masih rendah, gitu. Kemudian kemampuan untuk memahami, ya, menggunakan informasi yang disajikan melalui smartphone dan menjalankan secara efektif dalam lingkungan digital. Ya, saya kira itu, ya. Kemudian teman dekatnya itu semua juga AI, ya, artificial intelligence, ya. Karena ini sudah semakin marak, ya, penggunaannya, termasuk absensi berbasis wajah dan tahu bahwa itu Anda, ya, itu pun juga di dalamnya ada algoritma AI-nya. Nah, apa itu AI? Itu bidang ilmu yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif, ya. Jadi intinya komputer ini ingin dibuat agar bisa meniru oleh kecerdasan manusia. Ya, meskipun itu tidak mungkin, ya, tapi setidaknya ada bagian-bagian kecil dari kecerdasan manusia yang bisa diadopsikan ke dalam komputer atau mesin, gitu. Contohnya ya absensi berbasis wajah tadi, ya. Pervasive computing misalnya, ya, seperti tadi, ya, seperti kasus pesan ojek online atau makanan melalui GoFood dan sebagainya. Pengennya seperti ini, ya, beraksi seperti manusia, berpikir seperti manusia, ya, berpikir secara rasional, dan bertindak seperti halnya manusia secara rasional. Diterapkannya contohnya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, ya,
ada kameranya, dia hitung itu banyaknya kepadatan mobil, kemudian harus ngapain ini? Oh ternyata kalau padat sekian, lampu hijaunya harus lebih lama misalnya. Oh kalau lengang ya udah lampu merahnya eh, lebih cepat misalnya ya. Gitu. Tantangannya ya ini regulasi ya, pasti ada. Memang teknologi dengan regulasi itu saling kejar-kejaran ya. Itu kalau kita nggak cepat eh, mengadopsi teknologi juga juga masalah juga gitu. Tapi kalau regulasinya kurang ya ya masalah juga ya. Contohnya misalnya wajah Anda sedang ngomong diganti dengan wajah orang lain misalnya. Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, maka itu bisa digunakan seenaknya ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti dicoba-coba latihan eh, ini apa menggunakan aplikasi AI, misalnya ChatGPT, membuat animasi dengan AI dan sebagainya. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ah, maaf Pak, izin bertanya selamat siang. Ini kalau misal materinya dicari di Nitachat itu namanya apa ya Pak? Untuk pembahasan komputer ini. Oh, di NetAkad ya. Itu konten multimedia. Oh, baik Pak. Nah, kalau nggak salah saya sudah membuatkan ininya, panduannya. Coba dibuka di Hmm, Adlink ya. baik Ya, Pak, terima kasih. pertemuan dua ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.